Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mujammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan hidup, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, berbangsa, maupun bernegara. Seluruh manusia setelah dilahirkan tentu akan menghadapi masalah. Bahkan mau dilahirkan pun menghadapi masalah. Setelah lahir, manusia lahir dengan telanjang, bermasalah untuk mencari pakaian. Setelah dilahirkan, juga bermasalah ketika mau berjalan. Setelah berjalan, juga bermasalah bagaimana memperbaiki perjalanan itu. Sebelum sekolah, juga akan menghadapi persoalan. Setelah sekolah, menghadapi persoalan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, persoalan-persoalan itu tidak kita biarkan. Sebagai orang yang beriman, kita tidak bisa menghindari persoalan-persoalan hidup. Tetapi kita perlu menghadapinya dengan baik, menghadapinya dengan sabar, dan juga menghadapinya dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah. Kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa perintah sholat itu dibarengkan dengan sifat sabar, itu artinya adalah bahwa ibadah sholat ini bisa menjadi salah satu terapi spiritual di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sedang berkembang atau yang sedang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah rajin melakukan sholat secara rutin, yaitu sholat 5 waktu, maka kita masih dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW agar mendekatkan diri kepada Allah di dalam menghadapi persoalan itu, mengembalikan segala persoalan itu melalui ibadah sholat, yaitu sholat malam, atau yang sering disebut sebagai qiyamul lail. Sholat malam bagi Rasulullah SAW secara pribadi dan keluarga ini memang seakan-akan menjadi wajib, karena Nabi melakukan sholat malam itu setiap hari, setiap malam. Siti Aisyah radhiyallahu an sebagai istri Nabi yang termuda dan sekaligus terakhir memberitakan, menginformasikan dengan jelas bahwa makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi 11 rakaatan fi Ramadan wala fi ghairiha. Kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu, Nabi kita itu selalu menjalankan sholat malam, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi sholat malam itu tidak hanya sholat tarawih. Begitu pula sholat tarawih ini nanti berbeda dengan sholat malam. Meskipun sholat tarawih adalah bagian dari sholat malam. Meskipun rokaat yang diinformasikan oleh Siti Aisyah itu adalah
11 rakaat atau kurang dari 11 rakaat. Tetapi ini yang menjadi persoalan adalah apakah kita ini sudah menyukai sholat malam atau belum. Meskipun bukan wajib, sholat malam adalah merupakan salah satu solusi, salah satu alternatif dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan hidup secara spiritual. Sebagai orang yang mendambakan atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya sekedar yang wajib-wajib, tetapi yang sunnah juga perlu kita lakukan, yaitu seperti sholat malam. Dalam surat Al-Muzammil tadi dikatakan, ayat 2 dan seterusnya, Qumil laila illa qalila. Untuk menjalankan sholat malam, ini adalah di tengah malam atau sebagian malam. Nisfahu awingkus minhu qalila. Ini artinya adalah sepertiga malam atau di ujung malam menjelang pagi. Ini untuk waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang afdol. Akan tetapi kalau memang tidak bisa menjalankan sholat malam di akhir sholat malam atau di akhir waktu, maka manusia bisa dianjurkan sholat sebelum tidur atau menjelang tidur, melaksanakan sholat 2 rakaat lebih dulu daripada nanti tidak bisa bangun tidur untuk melakukan sholat malam. Semua itu menggambarkan bahwa sholat malam itu penting. Bahkan Nabi yang sudah diberikan predikat sebagai manusia terbaik dari awal sampai akhir, minal awalin wal akhirin, dari kalangan Nabi dan Rasul, minal ambiya wal mursalin, Muhammad adalah Nabi terbaik, Nabi terakhir, Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi Nabi tetap diperintahkan untuk melakukan sholat malam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat malam ini penting sekali. Bahkan dalam penelitian-penelitian ilmiah, sholat malam ini sangat berimplikasi kepada kehidupan kita. Kita sebagai umat yang muslim, yang mukmin, kalau rajin melaksanakan ibadah sholat malam, maka kehidupannya akan lebih terkesan lebih santai, lebih tentram, lebih damai. Serasa sudah hidup di surga, meskipun belum melaksanakan atau merasakan kehidupan di surga. Atau serasa sudah masuk surga sebelum masuk surga. Inilah salah satu pahala yang diberikan oleh Allah di dunia. Ini baru di dunia. Kalau di akhirat jelas bahwa sholat malam ini menjadi penting, karena sholat malam ini adalah bagian sholat yang menjadi di samping mandubah, tapi sholat nafilah. Dan ini menjadi tradisi Nabi, menjadi kebiasaan Nabi dan keluarga Nabi. Dan sekaligus bisa menjadikan indikator atau menjadikan salah satu media komunikasi pendidikan di dalam keluarga. Kalau dalam keluarga itu bisa bangun bareng-bareng, ayo melaksanakan sholat bareng-bareng, sholat malam bareng-bareng, sholat jamaah bareng-bareng, maka sholat malam ini sangat efektif, sangat efisien sebagai media pembelajaran di dalam rangka meningkatkan karakter yang mulia di dalam masyarakat, dimulai dari keluarga yang terkecil atau komunitas yang terkecil, yaitu keluarga. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena sholat malam ini dinilai sangat penting, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh para sahabat. Para sahabat bertanya pada Nabi,
Nabi, engkau adalah orang yang terbaik. Engkau adalah nabi pilihan. Engkau adalah pimpinan para rasul. Tapi mengapa Rasul masih melakukan sholat malam? Sampai lututnya itu terkesan bengkak-bengkak. Kakinya terkesan bengkak-bengkak. Ketika ditanya semacam itu, Rasulullah SAW jawabnya cuma sepele. Jawabnya adalah li'an akuna abdan syakuro. Ya, supaya saya ini bisa menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang terampil bersyukur. Sebagai hamba Allah yang terampil bersyukur, yang mampu dan sekaligus mau bersyukur. Sebab indikator orang yang bersyukur adalah rajin beribadah di samping rajin bekerja. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sholat malam harus kita biasakan, harus kita kondisikan pada diri kita, paksakan pada diri kita untuk bisa melakukan sholat malam minimal 2 rakaat. Setelah Fatihah rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, setelah Fatihah rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, minimal 2 rakaat. Pembiasaan kita ini akan menjadi penting. Karena ada dalam beberapa idiomatik dikatakan bahwa orang yang meninggal itu sesuai atau mengikuti apa yang disukainya. Banyak cerita-cerita bahwa orang yang mencintai petinju matinya ya karena tinju. Orang mencintai sepak bola matinya di lapangan. Orang yang menyukai badminton, ini juga tidak sedikit cerita dia mati di lapangan badminton. Bahkan wakil bupati ini mencintai tenis lantai, habis itu dia terkena itu langsung dibawa ke rumah sakit, itu juga meninggal karena itu. Jadi termasuk ada orang yang suka maksiat bisa mati karena maksiat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan mati dalam kondisi sedang sholat atau karena sholat, mencintai sholat? Nah, ini pertanyaan pada diri kita. Oleh karena itu, setidak-tidaknya 2 rakaat setiap malam kita lakukan sholat sunnah sebagai bukti bahwa kita mencintai sholat, sehingga kalau kita mati, ya mati dalam kondisi sedang mencintai sholat. Sholat sunnah, yaitu sholat sunnah malam atau qiyamul lail. Jadi qiyamul lail tidak hanya pada bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, dalam kondisi khusus, qiyamul lail meningkat menjadi sholat tarawih. Sementara Rasulullah untuk melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan di masjid, itu hanya 4 hari sampai 5 hari. Tidak sampai 1 bulan bersama-sama masyarakat umum. Oleh karena itu, sholat malam itu tidak hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ini harus kita luruskan. Nah, jadi sholat malam ini penting bagi kita bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam dunia era digital, era global, terutama di masa pandemi yang semacam ini, problem masyarakat, problem individu, problem keluarga ini sering muncul. Nah, kalau ini kita tidak mengimbanginya dengan pendekatan-pendekatan spiritual, ini seringnya adalah mendatangkan implikasi-implikasi yang negatif, ya, seperti stres. Ya, stres itu dalam bahasa sederhananya hanya sekedar galau atau hanya sekedar mengurungkan diri, tetapi bisa jadi berimplikasi yang lebih luas, bisa dilampiaskan kepada pihak lain atau orang lain. Ini bahaya. Oleh karena itu, di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, kita kembalikan kepada Allah dengan cara sabar dan berzikir, terutama adalah melakukan sholat malam. Jadi sholat malam adalah
media komunikasi, interaksi yang positif dan efektif antara kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta ini, sehingga komunikasi kita ini serasa lebih dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Seakan-akan kita ini tidak jauh dari Allah, meskipun dalam kondisi pandemi, tapi kita sudah merasa dibimbing oleh Allah, diawasi oleh Allah. Harapannya adalah kita dihindarkan dari segala penyakit, segala cobaan-cobaan, bala, dan segala yang menyulitkan bagi kita atau problem hidup secara umum. Jadi dengan demikian, janganlah kita abaikan, janganlah merasa remeh terhadap sholat malam. Jadi sholat malam akan mempengaruhi perilaku kita dalam keseharian. Tapi diingat, jangan dijadikan alasan bahwa gara-gara sholat malam kemudian kita akhirnya pagi hari menjadi malas tidur, malas kerja karena merasa capek sholat malam, kemudian pagi harinya ngantuk, kemudian kerjanya tidak menjadi efektif. Mestinya seharusnya adalah harus ada implikasi positif. Malamnya sholat, maka siangnya harus lebih rajin daripada sebelumnya. Karena ada ada hubungan yang signifikan. Semakin rajin sholat, maka harus semakin rajin bekerja atau semakin rajin melakukan kegiatan-kegiatan duniawi. Nah, oleh karena itu, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadi was-sholah ini penafsirannya sangat luas. Bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat malam. Artinya adalah bahwa sholat malam ini sangat penting. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, rahimakumullah, dengan mengharap mudah-mudahan kita ini menjadi ibadus sholihin, ibadur rahman. Untuk mencapai predikat ibadus sholihin atau ibadur rahman, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah mahdhoh, sekaligus ditambah dengan kegiatan-kegiatan ghair mahdhoh. Tetap ibadah dalam konteks ibadah terutama adalah sholat malam. Bukan berarti kalau sudah sholat malam, ibadah-ibadah yang lain seperti baca Quran dan lainnya itu dibuang. Bukan. Justru harus dilakukan secara maraton atau secara berkesinambungan. Jadi setelah sholat malam, kemudian kita lanjutkan dengan membaca Quran, kita lanjutkan dengan memperbanyak dzikir, tasbih, sholawat, dan sebagainya. Dengan demikian, insya Allah problem-problem hidup, baik terkait dengan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara atau berbangsa, ini akan bisa teratasi karena sholat adalah komunikasi langsung kepada Allah. Kita tunjukkan, kita yakini, dan kita harus menanamkan diri bahwa Allahus Shomad, tempat meminta, tempat curhat, tempat mengadu, tempat memohon, tempat mengembalikan persoalan, ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita mulai sekarang membiasakan diri sholat malam, dan syukur terus dirutinkan setiap malam, terutama di pertiga malam, karena itu nanti akan berefek baik secara spiritual, secara mental maupun secara fisikal. Badan menjadi sehat karena ketika sujud ini ada gerakan-gerakan fisik, kita melenturkan otot-otot yang ada di tubuh maupun di kaki, ini akan sekaligus meranggakan fisik kita. Tetapi secara psikologis kita sudah merasa dekat kepada Allah, sehingga kita sudah membiasakan diri, mempersiapkan diri
menata diri untuk selalu siap menghadapi persoalan-persoalan, tidak stres dalam menghadapi problem kehidupan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai sholat malam dan membiasakan sholat malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diseling sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukun. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukun. Hamba sujud tak lepas
Seperti